Shalom, dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami kembali menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Turaya Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Mazmur pujianku, karena karyamu yang agung, pencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh kemuliaan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Baik, kita akan mendasari ibadah kita malam ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu kami alami, kami rasakan dalam sepanjang hari ini. Malam ini bersama kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami, dapat mengerti dan memahami, dan juga melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan malam ini dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat 28 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema
Allah memperdulikan jiwa manusia. Dalam hidup kita seringkali menjumpai situasi yang pelik yang disebabkan oleh kuasa jahat, situasi yang membuat jiwa kita tertekan. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan dan dengan kuasa apa yang kita andalkan? Kepada kuasa apa kita berserah? Dalam bacaan kita malam ini dikisahkan bahwa suatu waktu Yesus pergi ke daerah Gadara, daerah non-Yahudi, dan di sana Yesus berjumpa dengan dua orang yang sedang kerasukan roh jahat. Jiwa mereka dibelenggu oleh kuasa iblis. Roh jahat itu mengenal kuasa Allah dalam diri Yesus, sebab itu mereka ketakutan dan merasa akan kalah ketika mereka berhadapan dengan Yesus. Itulah sebabnya mereka mempertanyakan kehadiran Yesus. Mereka mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Karena merasa akan kalah, maka mereka meminta Yesus untuk memasukkan mereka ke dalam babi-babi. Dan dalam waktu singkat, babi-babi itu terjun ke dalam jurang dan masuk ke dalam danau. Akhirnya babi-babi itu mati. Saudara, Yesus seolah tidak mempedulikan kerugian pemilik dari ternak babi itu demi keselamatan jiwa manusia. Karena bagi Yesus jiwa manusia jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari apapun. Saudara, iblis berusaha merebut jiwa manusia untuk membinasakannya. Manusia tidak berdaya dan tidak mampu untuk melawan kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus Yesus datang untuk membebaskan manusia dari iblis, dari kuasa dosa, dari kuasa maut melalui jalan salib. Semua itu Allah lakukan sebab Allah begitu mempedulikan setiap jiwa manusia. Allah tidak ingin manusia binasa. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis. Hal ini menjadi pegangan bagi kita sebagai pengikut Yesus. Karena itu, percayakanlah hidup saudara, percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada kuasa Yesus dan jangan mau dikalahkan oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Roh Kudus menolong kita. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan roh ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Baik, mari bersama kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dimungkinkan oleh Tuhan beribadah malam ini. Firman-Mu telah kami dengarkan, mengajar dan mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh mempedulikan hidup kami.
Karena itu, kiranya kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami dalam hikmat, dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memungkinkan kami melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, saudara-saudara kami, kantoria, pengiring nyanyian, juga tim multimedia. Terima kasih Tuhan memungkinkan kami melaksanakan pelayanan ini. Melalui syafaat kami malam ini Tuhan, kami mendoakan kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Elim Balikpapan. Bersyukur kepadamu untuk segala karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan seluruh anggota Jemaat Elim Balikpapan. Tuhanlah yang telah mengaruniakan kehidupan, kesehatan, keteguhan iman dalam menjalani berbagai situasi dan keadaan kehidupan. Tuhanlah yang telah menambahkan jumlah anggota keluarga, anggota jemaat Tuhan. Tuhanlah yang telah menuntun anggota jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan ini, sehingga usia mereka boleh bertambah. Tuhanlah yang telah menuntun rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh berulang tahun pernikahan. Khususnya saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan hari ini. Kiranya hikmat dan kasih Tuhan akan terus menyertai mereka di masa yang akan datang ini. Berkatilah seluruh anggota jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, juga bersama dengan 3 cabang kebaktiannya. Berkati dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga masing-masing, dalam berbagai usaha pekerjaan yang mereka tekuni, dalam kehidupan sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai seluruh anggota jemaat Tuhan ini dalam menata hidup rumah tangga mereka, dalam mencari kebutuhan hidup sehari-hari, dalam mendidik mengarahkan anak-anak yang Engkau karuniakan bagi masing-masing mereka, dalam pengenalan akan Tuhan, memberkati anak-anak dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan menuntut ilmu, dalam masa muda, masa remaja mereka. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka, senantiasa berharap kepada Tuhan. Mendoakan anggota jemaat yang berpisah dengan keluarga mereka, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan anak, suami atau istri, oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena studi, di mana saja mereka berada, Tuhan berkatilah. Mendoakan anggota jemaat yang dalam usia lanjut, Tuhan tetap karuniakan kepada mereka keteguhan iman, kekuatan dan kesehatan, senantiasa menikmati sukacita dalam masa tua mereka. Lewat doa ini juga Tuhan, kami mendoakan kehidupan jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Jika ada yang bergumul oleh karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkanlah mereka. Yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, di mana saja, Tuhan berkati upaya dan usaha untuk mendapatkan kepulihan dan kesembuhan. Berbagai pergumulan-pergumulan jemaat-Mu Tuhan, baik yang bergumul karena kebutuhan hidup, bergumul karena hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga, bergumul karena masa depan anak-anak, dan berbagai pergumulan-pergumulan hidup mereka. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Mendoakan pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya setiap program yang telah disepakati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pertumbuhan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan berkatilah.
Demikian yang Tuhan berkenan pakai dalam pelayanan dalam jemaat ini. Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, semua kepanitiaan, para pengerja gereja, Tuhan berkatilah. Terus setia memberi diri dalam pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, lewat doa ini, kami juga mendoakan saudara-saudara kami, di mana saja berada, yang juga mengikuti ibadah ini. Tuhan berkatilah. Bapa di surga, terima kasih untuk media yang Tuhan karuniakan kepada kami. Untuk saudara-saudara kami tim multimedia, yang terus Tuhan pakai dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkatilah. Ya Bapa di surga, lewat doa ini, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Mendoakan Seratus Kota Balikpapan ini. Tuhan berkatilah. Karuniakanlah hikmat kepada para pemimpin kami, memerintah dalam takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, di tengah situasi pandemi yang masih kami hadapi saat ini, kami terus berserah diri kepadamu Tuhan. Tuhan sertai dan lindungilah kami. Kiranya suatu waktu pandemi ini boleh berlalu. Sepanjang malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan. Syukur syafaat kami. Ampunkan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, sebab kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan laut ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam terang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan laut ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Akhirnya kami menyampaikan selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita, dan shalom.